Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Pokok bahasan IPA kali ini masih membahas mengenai suhu dan kalor. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu pernah mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas atau dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas atau dingin suatu benda. Pernahkah kalian pergi berkemah di daerah pegunungan? Saat malam hari, tentu kalian akan merasakan udara yang cukup dingin. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di sekitar daerah tersebut. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena sudah terbiasa dengan hawa dingin di sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan di dalam merasakan suhu di sekitarnya. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Ketika suatu benda menerima panas, maka suhunya akan meningkat. Dan ketika suatu benda menjadi dingin, maka suhunya akan menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Apa kalian bisa melihat perbedaannya? Ya, terdapat perbedaan pada ukuran panci. Panci A memiliki ukuran lebih besar dari panci B, dan panci A berisi air lebih banyak dibandingkan panci B. Lalu, panci manakah yang lebih lama mendidihkan air? Ya, panci A membutuhkan waktu lebih lama untuk mendidihkan air. Mengapa demikian? Karena semakin banyak air, maka semakin banyak juga energi yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Jadi, kesimpulannya, kegiatan yang berbeda akan membutuhkan jumlah energi panas yang berbeda pula. Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Akibat perubahan suhu, benda dapat mengalami pemuaian dan penyusutan. Apa itu pemuaian dan penyusutan? Pemuaian merupakan perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan merupakan perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini merupakan contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan.
Yang pertama yaitu ruang muai atau celah pada bingkai jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela sedikit lebih besar dari ukuran kaca sebenarnya. Hal ini ditujukan untuk memberikan ruang saat kaca memuai karena terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang muai, maka ketika kaca yang melebar karena terkena panas akan retak atau pecah karena ukuran bingkai jendelanya yang sempit. Yang kedua yaitu celah pada sambungan rel kereta. Pada sambungan rel kereta sengaja dibuat celah dengan tujuan saat rel memuai dan bertambah panjang karena terkena panas, maka rel tersebut tidak melengkung. Yang ketiga, udara dalam balon memuai karena panas dan menyusut karena dingin. Ketika sebuah balon yang dipasangkan di mulut botol diberi perlakuan dengan direndam air panas, maka yang terjadi adalah balon akan semakin mengembang. Hal ini dikarenakan volume udara di dalam balon mengalami penambahan akibat pemuaian. Sedangkan pada botol yang direndam air dingin, balon menjadi semakin kecil. Hal ini karena volume udara di dalam balon berkurang akibat penyusutan di suhu dingin. Yang keempat, gelas retak saat dituangi air panas. Saat kita menuangkan air panas pada gelas kaca, terkadang ada gelas yang mengalami keretakan atau bahkan pecah. Hal ini disebabkan adanya pemuaian yang tidak merata pada dinding gelas akibat panas dari air. Yang kelima, pemasangan kabel listrik dibuat kendur. Saat siang hari, kabel listrik terlihat kendur. Kabel menjadi bertambah panjang karena memuai akibat terkena panas matahari. Sedangkan saat sore menjelang malam, kabel terlihat lebih kencang. Kabel menjadi lebih pendek karena menyusut akibat suhu udara yang mulai dingin. Demikian anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih memahami materi tentang panas dan perpindahannya, khususnya mengenai perbedaan antara suhu dan kalor, serta pengaruh perubahan suhu dan kalor, kalian dapat mengerjakan latihan pada buku tematik. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.